Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Bapak Erick Thohir beserta jajarannya, serta para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Ananda Arfiansyah Wicaksono selaku penikmat dan juga pecinta sepak bola tanah air, khususnya tim nasional sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato terkait apa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya platform Instagram dan juga TikTok. Atas prestasi tim nasional Indonesia di gelaran kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang berhasil maju hingga ke babak keempat. Nah, ini menjadi prestasi dan juga sejarah pertama kali yang diukir oleh tim nasional Indonesia, sehingga bisa melaju hingga ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Nah, sebelumnya prestasi terbaik tim nasional Indonesia sebenarnya pernah juga masuk ke Piala Dunia tahun 1938, tetapi kala itu Indonesia masih berstatus sebagai negara Hindia Belanda. Sedangkan dengan nama status Indonesia itu adalah prestasi terbaiknya, yaitu saat ini kita bisa maju ke hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nah, dengan prestasi yang sangat membanggakan kali ini, tentu saja seharusnya bisa menjadi kebahagiaan yang besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola seperti saya. Tetapi hal ini malah justru menimbulkan pro dan juga kontra terhadap apa yang diraih oleh tim nasional Indonesia, karena perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya pemain-pemain tim nasional Indonesia saat ini tidak sepenuhnya seluruhnya adalah pemain yang lahir dan juga besar dengan budaya Indonesia, melainkan banyak diisi oleh para pemain-pemain naturalisasi yang lahir dan besar di negara lain dan sekarang memperkuat tim nasional Indonesia dengan syarat orang tua atau kakek nenek mereka lahir di Indonesia. Nah, sebenarnya hal ini sangat lumrah terjadi di dunia persepak bolaan dan itu sah-sah saja dilakukan. Nah, tetapi dengan adanya pemain naturalisasi justru menimbulkan pro dan juga kontra, bahkan dari para pengamat sepak bola sekaligus. Waktu itu ada pengamat yang mengatakan bahwasanya dengan hadirnya para pemain naturalisasi membuat terjadi dua ketidaksetujuan, yaitu yang pertama bahwasanya dengan hadirnya para pemain naturalisasi membuat talenta-talenta lokal Indonesia itu tidak bisa berkembang dan juga tidak bisa menembus skuad nasional. Dan yang kedua yaitu adalah bahwasanya para pemain naturalisasi mau bermain untuk tim nasional Indonesia itu tidak sepenuh hati, tapi karena dibayar. Nah, dua hal tersebut itu menurut saya itu tidak sesuai dan tidak tepat gitu. Karena di poin yang pertama yaitu bahwasanya itu akan mematikan talenta lokal Indonesia, itu tidak sama sekali. Misalnya jika para pemain lokal Indonesia memiliki skill dan juga kemampuan yang mumpuni dan memiliki skill yang sama dengan para pemain naturalisasi, aku yakin para pemain lokal juga bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Seharusnya itu akan menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada sebelum banyak pemain naturalisasi seperti saat ini, seperti itu. Nah, hal tersebut juga akhirnya dibantah dan juga diperlihatkan bahwasanya isi dari pemain tim nasional Indonesia saat ini tidak seluruhnya naturalisasi, tapi juga masih banyak pemain-pemain tim nasional Indonesia yang lahir dan juga besar dengan budaya Indonesia. Contohnya seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Hernando Ari, Hoki Caraka, kemudian Yakob dan Yance Sayuri, ada juga Ricky Kambuaya, dan masih banyak lagi yang masih bisa tembus dan menjadi starting di skuad tim nasional Indonesia. Nah, kemudian yang pernyataan yang kedua itu sangat tidak setuju karena juga dibantah oleh Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Arya Sinulinga selaku EXO PSSI yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya dibayar, pemain tim nasional tidak ada yang namanya dibayar. Hanya saja perbedaan yang terjadi adalah ketika tiket dari masing-masing pemain. Misalnya Hernando Ari yang terbang dari Surabaya, sedangkan
Kevin Dix misalnya itu terbang dari Copenhagen. Itu yang membedakan hanya itu saja, jarak tempuhnya. Tetapi untuk dibayar atau tidaknya semua tidak ada dibayar. Bahkan fasilitas yang diberikan juga sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, hal itu kan menjadi pro dan juga kontra di platform media sosial TikTok dan juga Instagram. Nah, tetapi hal itu sudah sangat jelas dibantah oleh para petinggi PSSI. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di dalam kubu supporter tim nasional Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia dan juga para penikmat sepak bola tanah air seharusnya mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI dan juga para pemain tim nasional Indonesia yang sudah memberikan seluruh jiwa raganya untuk membela tim nasional Indonesia. Tidak ada yang namanya perbedaan seperti itu, karena pada kesempatan kali ini banyak sekali terjadi perbedaan, bahkan terjadi antara satu fanbase dan juga fanbase yang lainnya. Ada juga yang terbaru, yaitu adalah fanbase dari Jay Itzes dan juga Messi Hilgers yang berseteru di dalam komentar-komentar Instagram maupun TikTok. Sebenarnya hal-hal tersebut harusnya tidak usah dibanding-bandingkan. Para pemain naturalisasi dan juga para pemain lokal itu mempunyai kemampuan dan skill yang sama bagusnya dan sama baiknya. Seharusnya kita sebagai penonton dan juga penikmat harusnya mendukung tim nasional Indonesia supaya terus berprestasi sehingga kita bisa masuk ke Piala Dunia tahun 2026 dan mungkin itu semua juga akan menjadi keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang menyaksikan pidato dari saya ini, supaya ayo kita terus berjuang dan juga sama-sama mendukung tim nasional, para pemain tim nasional Indonesia beserta jajaran pelatih, serta apa yang dilakukan oleh PSSI selagi itu baik untuk tim nasional Indonesia dan kemajuan sepak bola Indonesia. Ayo kita semua mendukung dan juga mensupport mereka agar mimpi besar kita semua bisa tercapai di Piala Dunia tahun 2026. Seperti itu, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya itu mohon maaf, karena saya rasa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.